teman anak raja. Shalom teman-teman, apa kabar? Masih semangat dong? Hari ini udah hari Minggu lagi loh. Apakah teman-teman mau bersama-sama memuji Tuhan? Kalau mau, Kak Yosua undang teman-teman untuk bangkit berdiri di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wow, good job. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, tadi adik-adik semangat banget memuji Tuhan. Karena adik-adik sayang sama Tuhan Yesus ya. Sama Kak Yosua juga. Yuk kita nyanyikan satu lagi pujian untuk Tuhan. I love you Jesus. Ku mau mengenalmu, Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, ku mau melayanimu. Ku cinta padamu, ku berikan hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, ku tak akan lupa. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa, kau selamatkan aku. Sekali lagi. Ku mau mengenalmu, Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, ku mau melayanimu. Cinta padamu, ku berikan hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, ku tak akan lupa. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan.
Lebih sungguh katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Ku mau mengenalmu. I love you Jesus. Ku mau melayani. I love you Jesus. Ku diselamatkan. Ku takkan lupa selama Kau selamatkan aku. Takkan lupa, takkan lupa, ku takkan lupa, takkan lupa, takkan lupa, Kau selamatkan aku. Adik-adik yang baik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat ibadah kami hari ini. Sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, tolong kami supaya kami mengerti isi firman-Mu. Thank you Jesus, I love you. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Shalom adik-adik. Teman-teman semua dalam keadaan sehat kan? Hari ini kakak mau bercerita adik-adik tentang perjalanan hidup seorang anak yang bernama Nick Vujicic yang lahir di Australia. Sejak lahir, Nick hanya memiliki kepala dan juga badan, tidak memiliki lengan atau tangan adik-adik. Jadi dia gak bisa menyentuh, meraba, dan memegang. Juga tidak memiliki kaki. Hanya memiliki kaki kiri kecil dengan 2 jari kaki. Kaki kiri kecil ini membantu Nick menegakkan badannya dan bergeser seperti jalan dengan pinggulnya. Dengan 2 jari kaki ini juga, Nick belajar menulis, mengoperasikan komputer dan kursi roda elektronik. Orang tua Nick sedih dan khawatir adik-adik akan masa depan Nick. Tetapi mereka memelihara Nick dengan doa dan kasih sayang. Di sekolah, Nick merasa tertekan karena menjadi ejekan teman-temannya. Nick menjadi sedih adik-adik dan putus asa dan bertanya-tanya kenapa tubuhnya berbeda dengan orang lain. Nick berdoa meminta mujizat kepada Tuhan agar ia diberi kaki dan tangan. Agar kaki dan tangannya bisa tumbuh normal seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Nick berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai-sampai Nick menyediakan sepasang sepatu dan berharap mujizat terjadi dan bisa dipakai sepatu yang udah dibeli oleh Nick. Nick terus berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi mujizat itu tidak pernah terjadi. Nick akhirnya sadar bahwa ia harus tetap melanjutkan hidupnya seperti sekarang ini adik-adik. Hanya tubuhnya saja yang cacat, tetapi rohaninya Nick tidak cacat
karena Nick mengenal Tuhan Yesus. Nick tidak tahu apa rencana Tuhan bagi dia, tetapi Nick tetap bersyukur karena Tuhan Yesus selalu mengasihinya dan mulai menerima bahwa pasti Tuhan mempunyai rencana untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah melalui hidup Nick. Di Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan." Firman Tuhan di dalam Alkitab membuat hati Nick mulai damai dan Nick tahu bahwa Nick membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari Nick membutuhkan kaki dan juga tangan. Nick tidak mau hanya berputus asa dan menyerah dengan keterbatasan tubuhnya. Makanya Nick mencoba untuk terus berusaha melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang normal adik-adik. Contohnya nih, Nick bisa main sepak bola loh. Terus dia juga bisa berenang, berselancar, bahkan terjun payung loh adik-adik. Dan juga bermain drum dengan jempol kakinya dan melukis dengan mulutnya. Lalu Nick mulai jadi pembicara di gereja-gereja dan sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan juga di televisi adik-adik. Nick menceritakan kasih Tuhan Yesus dan membagikan kisah hidupnya untuk memberi semangat buat orang-orang yang putus asa dan tidak punya harapan. Tuhan terus menuntun hidup Nick. Nick menjadi seorang motivator atau pembawa semangat keliling dunia. Bahkan Nick sudah bertemu dengan beberapa presiden adik-adik. Seminar, kesaksian, dan video-video serta buku-buku yang ditulis oleh Nick menjadi berkat buat jutaan orang. Doa Nick untuk mujizat tangan dan kakinya tumbuh tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan membuat mujizat yang lain, yaitu Nick menjadi tangan dan kaki Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus. Kisah hidupnya yang memberi harapan, semangat, dan mengubah hidup banyak orang di dunia. Sekarang Nick mempunyai seorang istri dan 4 orang anak. Masa depan Nick yang suram berubah menjadi masa depan yang cemerlang. Hidup Nick berubah sukses karena hati yang mengandalkan Tuhan dan juga doa-doanya. Sehingga Tuhan memimpin dan bekerja dalam hidupnya. Adik-adik, mungkin kalian ada yang kurang pintar atau hidup di keluarga yang sederhana atau punya kekurangan lain yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Ingat adik-adik, jangan kecewa atau putus asa. Percaya dan minta kepada Tuhan untuk terus memimpin hidup kalian. Berdoa, dan terus berdoa ya adik-adik. Kuasa doa mengubah masa depan. Adik-adik, biasanya orang tua akan memberi anaknya nama sebagus mungkin
dan yang mempunyai arti yang bagus juga. Bahkan Tuhan Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus yang mempunyai arti yang lebih baik. Di Alkitab diceritakan nama-nama keturunan bangsa Israel dan adalah seorang ibu yang mengalami kesakitan yang luar biasa saat ia melahirkan, sehingga bayinya diberi nama Yabes karena katanya, "Aku telah melahirkan dengan penuh kesakitan." Dalam bahasa Ibrani, kata Yabes dan kesakitan terdengar mirip. Memang di zaman itu keadaan bangsa Israel dalam keadaan yang tidak baik, sehingga mungkin ibu ini berpikir masa depan anaknya yang mengalami kesengsaraan akan terjadi di hidup anaknya nanti. Saat Yabes masih anak-anak, mungkin Yabes sering diejek-ejek oleh teman-temannya karena namanya punya arti yang aneh adik-adik. Artinya kesakitan atau penyebab kesakitan. Yabes pasti tidak suka dengan namanya yang diramalkan akan menderita kesakitan atau tertuduh menjadi penyebab kesakitan. Untunglah Yabes percaya bahwa hidup dan masa depannya tidak ditentukan oleh kesulitan-kesulitan yang ada dan tidak ditentukan oleh ramalan buruk dari namanya. Yabes beriman, hidupnya ditentukan hanya oleh Allah yang berdaulat dan Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup Yabes. Oleh karena itu, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Isi doa Yabes seperti ini adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes terus berpegang kepada janji Allah, sumber berkat yang akan memberkati Abraham dan keturunannya. Yabes juga memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan setiap hari, yang akan membuat hidupnya meningkat dan berhasil. Dan Yabes memohon perlindungan agar dijauhkan dari malapetaka atau celaka, karena Yabes tahu bahwa Tuhan adalah pembelanya. Adik-adik, doa yang terakhir seperti ini adalah doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus di doa Bapa kami, yaitu, Bapa kami yang di surga, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita juga perlu perlindungan Tuhan setiap hari, termasuk dari virus COVID-19. Oh ya adik-adik, walaupun Tuhan sudah tahu apa yang akan kita doakan dan butuhkan, kita harus tetap berdoa ya. Tuhan mau kita meminta karena di dalam Alkitab dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tentunya yang diberikan yang baik untuk kita dan sesuai dengan kehendaknya ya adik-adik. Tuhan juga mau kita berdoa
karena Tuhan mau mendengar suara kita dan kita dekat dengan Dia. Nah, Yabes pun terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa yang sederhana tetapi dengan penuh iman. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tahu nggak? Yabes yang awalnya diramalkan akan hidup menderita sesuai dengan namanya, tetapi karena Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Yabes, Tuhan mengubah Yabes menjadi orang yang diberkati dan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya loh adik-adik. Wow, hebat ya. Nah, hal ini terjadi karena doa menjadi penopang hidup Yabes yang selalu meminta kekuatan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Adik-adik juga pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan bahkan keinginan. Jangan ragu adik-adik, berdoa, mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa kita, anak-anaknya, dan akan mengabulkannya kalau itu yang terbaik untuk kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lupa berdoa, minta Tuhan memimpin hidup adik-adik setiap hari. Sehingga adik-adik dipimpin menuju masa depan yang cemerlang sesuai dengan janji Tuhan. Ingat ya adik-adik, doa berkuasa mengubah masa depan. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati hidup saya, jauhkan dari segala bahaya. Pimpin saya setiap hari menuju masa depan yang penuh harapan sesuai dengan rencanamu. I love you Jesus. Amin. Mari membuat aktivitas. Adik-adik semua, di aktivitas kita hari ini kita akan membuat My Prayer Book atau buku doaku. Nah, seperti ini adik-adik nanti kita akan buat. Jadi, di buku doa ini akan diisi doa-doa kita kepada Tuhan. Bagus ya adik-adik? Adik-adik semua, di aktivitas hari ini alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas HVS warna-warni. Nah, lalu kertas HVS-nya ada beberapa kita yang potong seperti ini adik-adik. Kita potong ada 6 buah. Lalu dipotong lagi kertas HVS warna-warninya, bentuknya persegi panjang seperti ini adik-adik. Dan alatnya kita membutuhkan gunting, spidol, pen, double tip, dan juga lem. Nah, yang pertama adik-adik kita sediakan 2 lembar kertas HVS warna-warni. Lalu kita lipat ya adik-adik, dibagi 2 menjadi seperti ini. Setelah itu kita gambar ya tangan kita pakai pen atau pensil yang tadi sudah kita sediakan. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita gunting ya adik-adik. Jadi deh. Seperti ini adik-adik. Adik-adik, setelah kertas HVS
berwarnanya sudah kita potong menjadi bentuk tangan kita seperti ini. Nah, tadi kertas kecil yang sudah kita siapkan, kita tulis ini adik-adik. Pertama, tuliskan My Prayer Book. Lalu kita akan tempel adik-adik. Lalu satu lagi yang Thank You God juga kita lem adik-adik dan kita tempel. Tapi lemnya hanya di pinggirnya saja adik-adik, karena nanti kita akan membuat dia seperti kantong. Adik-adik, lalu kita tempelkan double tip yang kecil aja ya di area sini adik-adik. Nah, lalu kita tempel deh biar membentuk seperti buku. Lalu di baliknya kita tulis lagi di kantongnya itu adik-adik. Praise God, forgive me, please God, dan in Jesus name, amin. Nah, semuanya berbentuk kantong itu ya adik-adik. Lalu adik-adik, kertas persegi panjang tadi yang sudah kita siapkan, kita tuliskan doa-doa kita. Contohnya, thank you God. Terima kasih Tuhan, saya sehat. Lalu kita masukin seperti ini. Selanjutnya juga seperti itu adik-adik. Praise God. Tuhan Yesus baik dan hebat. Lalu kita masukin lagi. Forgive me. Ampuni saya, tadi bohong. Lalu kita masukin ya adik-adik. Lalu yang terakhir, please God. Tuhan, jauhkan dari virus COVID-19. Nah, doa-doanya boleh apa aja ya adik-adik, terserah adik-adik. Lalu dimasukin ke dalam kantong. Jadi deh, buku doa kita boleh dihias-hias, digambar-gambar seperti ini ya adik-adik. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik tetap rajin berdoa ya, agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan share ya. Tuhan Yesus memberkati. Jesus love you. Tada!